Kembali berjumpa di Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, jumlah kelas menengah di Indonesia dalam 5 tahun terakhir anjlok sampai dengan 9,48 juta orang. Data ini dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik. Pada 2019 lalu, Indonesia memiliki 57,33 juta penduduk kelas menengah atau komposisinya 21,45% dari total penduduk. Tetapi jumlahnya turun menjadi 47,85 juta pada tahun 2024 atau tersisa 17,13% saja. BPS bilang pengelompokan kelas didasarkan pada ukuran Bank Dunia dalam jurnal Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class 2019. Pengelompokan ini didasarkan pada kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan Rp582.932 per kapita. Yang masuk kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan atau pengeluaran sekitar 2 juta sampai 9,9 juta rupiah per kapita per bulan. Kalau tren penurunan terjadi pada jumlah kelas menengah, jumlah penduduk rentan miskin justru trennya naik sejak 2019. Data BPS menunjukkan ada 54,97 juta penduduk rentan miskin pada 2019, tapi tahun ini angkanya melonjak menjadi 67,69 juta. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi bilang, berdasarkan modus pengeluaran penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah sehingga jika terganggu, kelas menengah rentan jatuh ke aspiring middle class atau kelompok menuju kelas menengah. Kerentanan dari kelas menengah. Kalau kita lihat dari modus kelas menengah, dari batas bawah dan batas atas, memang sebagian besar penduduk kelas menengah ini cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah. Sehingga kalau kita hitung modusnya, maka modusnya ada di sekitar Rp2.056.000 per kapita per bulan. Sehingga ada kerentanan kalau nanti terganggu dia masuk kembali kepada aspiring middle class. Saat jumlah kelas menengah anjlok, pemerintah justru berencana mengubah skema subsidi tiket KRL komuter lain Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Padahal mayoritas pengguna KRL adalah pekerja dan kelas menengah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bilang pemerintah masih membahas wacana perubahan skema subsidi tiket KRL. Menhub berjanji akan mengupayakan masyarakat mendapatkan kebijakan yang terbaik. Sebelumnya dalam dokumen nota keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah akan memberikan catatan perbaikan dalam pemberian Public Service Obligation atau PSO 2025, salah satunya yakni penetapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Kan ada tarif non subsidi dan subsidi, berarti tarif KRL bakal naik dong Pak atau bagaimana Pak? Nggak bakal lagi dibahas. Kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik. Klasifikasi seperti apa Pak? Presiden Joko Widodo mengaku belum tahu wacana kebijakan perubahan skema subsidi tarif tiket KRL Jabodetabek. Menurut Presiden, belum ada rapat yang membahas wacana perubahan skema subsidi tiket KRL. Karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini Pak? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menyebut rencana penerapan subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan atau NIK sebagai kebijakan yang kontraproduktif. Rencana ini juga dinilai bakal membebani masyarakat kelas menengah sekaligus pemerintahan baru. Trubus menilai tidak ada urgensi pelaksanaan rencana subsidi berbasis NIK. Sebab di tengah himpitan kenaikan harga BBM, kelas menengahlah yang akan paling terpukul. Dampaknya justru kelas menengah bisa jadi beralih ke kendaraan pribadi seperti motor jika dibebani harga lebih tinggi saat naik transportasi umum. Kenaikan tiket KRL menurut saya belum ada urgensinya untuk saat ini, Mbak. Karena kondisi ekonomi
tekanan ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah sangat luar biasa sekarang ini, sehingga saya khawatir ini tidak akan efektif hujan ini. Yang kedua, kalau misalnya menggunakan sistem NIK gitu ya, maka yang paling parah adalah mereka yang kategori menengah, Mbak, gitu. Dan saya khawatir ini kelas menengah tidak lagi mau menggunakan KRL nantinya gitu, malah akan mungkin berinovasi menggunakan kendaraan pribadi. Lalu bagaimana respon masyarakat atas wacana kebijakan perubahan skema tarif KRL berbasis NIK alias KTP? Sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Wati, selamat pagi. Apakah pengguna KRL di sana sudah tahu soal wacana perubahan skema subsidi tiket KRL ini dan bagaimana responnya? Ya, tentunya masyarakat kelas menengah ini protes dengan kebijakan pemerintah yang nantinya rencananya ini akan menggunakan NIK untuk subsidi KRL pada tahun 2025. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa penumpang KRL yang berada di stasiun Manggarai ini. Mayoritas dari mereka ini memang menyebutkan bahwa kalau dari rencana pemerintah menggunakan NIK untuk subsidi KRL ini memang tidak efisien dan seperti mengkotak-kotakan penumpang. Dan juga mereka menyebutkan bahwa subsidi yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk pengguna KRL, di mana juga mereka ini menyebutkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk sehari-harinya dengan menggunakan KRL beraktivitas ini tentunya sudah sangat membantu, tidak perlu diutak-atik lagi. Dan juga dari mereka ini juga menyebutkan bahwa lebih baik ini pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana dari KRL ini seperti menambah gerbong dan juga bagaimana untuk dari waktu keberangkatan yang tepat waktu bagi KRL ini. Berikut adalah suara-suara dari masyarakat. Ini sih kurang cocok gitu lah ya, karena kan untuk transportasi ini itu kan untuk semua kalangan ya, sedangkan itu dengan subsidi kayak gitu sama aja kayak seperti mengkotak-kotakan beberapa kalangan gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri kurang setuju. Sebenarnya kalau untuk alokasi subsidi itu masih bisa nggak harus berdasarkan NIK, bisa melalui dari keseluruhan aja, mendingan dari secara keseluruhan gitu untuk lebih efisien daripada menggunakan NIK gitu. Kalau yang menggunakan NIK kayaknya untuk saat ini secara pendaftaran gitu-gitunya agak cukup sulit gitu. Dimana kalau sekarang aja pakai kartu ini aja masih sulit gitu, kadang masih banyak yang rusak gitu-gitu segala macam. Kalau udah nanti dipakai kayak ini kayak gitu, kayaknya untuk sekarang tuh belum efisien sih gitu. Protes memang disampaikan oleh penumpang KRL, di mana mereka menyebutkan bahwa tidak efisien bagi pemerintah untuk menerapkan penggunaan NIK ini untuk subsidi KRL pada tahun 2025. Memang kita ketahui beberapa waktu lalu ini memang adanya rencana penggunaan NIK untuk subsidi KRL tahun 2025. Dari Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa upaya ini merupakan upaya dari DJKA untuk penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi tepat sasaran. Kalau kita lihat lagi dari dalam dokumen buku nota keuangan RAPBN 2025 untuk dari subsidi PSO ini mencapai 7,9 triliun rupiah, dan dalam rincian PSO ini poinnya mengenai penerapan tiket KRL ini berbasis NIK, ini artinya tidak semua dari masyarakat ini bisa menerima layanan KRL dengan harga murah seperti sekarang. Namun hingga saat ini pemerintah ini masih mengkaji, baik dari Kementerian Perhubungan ini masih mengkaji bagaimana nantinya penerapan dari penggunaan NIK untuk subsidi KRL pada tahun 2025. Kita akan menantikan apakah nantinya pemerintah memang akan menerapkan penggunaan NIK ini untuk subsidi KRL atau memang nantinya tidak akan menggunakan penerapan NIK untuk subsidi KRL. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati dari Stasiun Manggarai, Jakarta.
Masih di Kompas Bisnis, Saudara, jumlah kelas menengah turun. Pemerintah jor-joran memberikan subsidi bagi kendaraan listrik, sedangkan pengguna transportasi publik khususnya KRL yang mayoritas adalah pekerja dihadapkan pada rencana perubahan subsidi tarif KRL berdasarkan nomor induk kependudukan. Awas Chilean paradox terjadi di Indonesia. Benarkah negara semakin abai terhadap daya beli kelas menengah? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede yang telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Mas, ini kan kelas menengah di Indonesia tersisa 17% dari semula 20%. Tapi banyak banget juga yang harus dihadapi oleh kelas ini. Mulai dari potensi kenaikan tarif KRL karena subsidi berubah, belum lagi nanti tahun depan ini ada wacana atau akan ada kenaikan PPN jadi 12%. Nah, kira-kira kelas menengah mana sih yang rentan menjadi golongan miskin? Mungkin bisa digambarkan level pendapatan berapa yang paling terdampak? Ya, menurut kami pendapatan di kisaran 4,4 jutaan sampai dengan 7 jutaan ya. Ini yang diperkirakan akan menghadapi tantangan ataupun akan dipengaruhi dampak yang cukup signifikan ya apabila memang ada kenaikan tarif KRL dan juga terkait juga dengan kenaikan tarif PPN di tahun depan. Mengingat karena kalau kami melihat dari sisi tren misalkan di perbankan ya, misalkan kita melihat fenomena makan tabungan, ini memang terindikasi untuk ataupun tabungan yang di bawah yang di bawah 1 miliar gitu ya, dan ini secara khusus adalah yang memang tabungannya relatif kecil dan ini tentunya dipengaruhi tadi oleh kondisi pendapatan real masyarakat, karena kalau kita lihat juga data dari BPS juga menunjukkan bahwa lapangan kerja informal ini terus meningkat, sementara itu lapangan kerja yang formal ini makin menurun, dan di saat bersamaan pun juga pendapatan real tadi yang tidak meningkat cukup banyak ataupun pendapatan nominal tidak meningkat banyak, dan di sisi yang bersamaan, sisi lainnya adalah pengeluaran ataupun beban hidup masyarakat terus meningkat ya. Oleh sebab itulah kami melihat bahwa masyarakat kelas menengah ataupun kelas khususnya kelas rentan miskin ini akan dipengaruhi cukup signifikan ya apabila tadi kondisi kenaikan harga-harga dari pemerintah ini akan terus dinaikkan hingga tahun depan. Artinya memang masyarakat dengan pendapatan di kisaran 4-7 juta ini yang akan rentan mantap ya, makan tabungan gitu. Nah, lalu ini terkait dengan komitmen negara terhadap PSO atau Public Service Obligation. Bagaimana Anda melihat komitmen negara di sini yang seharusnya ini tidak membedakan kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya? Seberapa besar hak kelas menengah di dalamnya? Saya pikir karena semangatnya pemerintah adalah kalau memang pemerintah ingin mengurangi carbon emission ya, artinya justru subsidi untuk PSO ini perlu ditingkatkan, artinya tidak perlu ada kenaikan tarif KRL. Sementara itu di sisi lainnya kita tahu bahwa subsidi untuk mobil listrik yang memang dinikmati oleh kelas atas ini justru malah cukup besar ya alokasinya ya. Jadi artinya ini ada unfairness dari kelas menengah yang menilai bahwa untuk public transportation harusnya fasilitasnya diperluas ya apabila memang untuk mengurangi emisi karbon. Tentunya kami melihat bahwa pemerintah perlu ada untuk meningkatkan lagi PSO-nya dalam hal ini anggarannya untuk bisa mengakomodasi tadi kelas menengah yang tentunya tadi menurut survei juga dari survei langsung di stasiun banyak masyarakat yang mengalami ataupun yang tidak yang akan dirugikan ya dengan adanya kenaikan tarif KRL ini. Jadi saya pikir pemerintah perlu berhati-hati dalam melakukan penyesuaian terutama ke tarif KRL, dan juga yang berikutnya di tahun depan adalah kenaikan tarif PPN yang tentunya akan bisa membuat tadi daya beli masyarakat kelas menengah ini akan semakin drop dan sehingga akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Iya, jadi untuk mengurangi emisi karbon juga salah satunya seharusnya pemerintah ini lebih berfokus mengalokasikan subsidi di transportasi umum yang mana ini memang sering digunakan oleh masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah juga begitu ya. Dan dari Menteri Keuangan era Presiden SBY juga kemarin beberapa waktu atau sering kali berulang kali ini bilang kalau awas Chilean paradox terjadi di Indonesia. Sebetulnya udah terjadi atau melebihi Chilean paradox?
Ya, menurut saya memang ini Chilean paradox ini adalah fenomena di mana kita tahu di negara Chile itu salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar ya pada waktunya. Dan di saat bersamaan pertumbuhan ekonomi memang cukup solid di Chile, namun pemerataan kesejahteraannya tidak terjadi. Artinya tadi yang kalau kita lihat ketimpangan sosialnya meningkat, ketimpangan ekonomi juga meningkat. Dan akhirnya pemerataan pembangunan itu tidak merata, ya artinya pertumbuhan manfaat dari pertumbuhan itu tidak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah. Dan banyak faktornya adalah terutama adalah tadi kebijakan, ada juga masalah terkait dengan isu politik juga di sana ya. Namun sejauh ini kami melihat dari sisi konteks Indonesia. Memang pertumbuhan ekonomi kita solid ya, namun pertanyaannya apakah kita bisa menjustifikasi bahwa tingkat ketimpangan ini sudah lebih ataupun buruknya kondisinya sudah lebih buruk dibandingkan kondisi di Chile? Saya pikir belum. Artinya risiko ke sana tetap ada, namun oleh sebab itulah ini pemerintah perlu menyadari sejak dini bahwa permasalahan yang terjadi saat ini adalah kelas menengah ini tidak mendapatkan bantuan sosial, tidak mendapatkan bantuan sosial seperti yang dialami yang dialokasikan untuk kelas masyarakat berpenghasilan rendah ataupun masyarakat miskin, sehingga ini yang harus menjadi harus dinyatakan oleh kebijakan-kebijakan ke depannya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kebijakan subsidi, ya pemerintah sudah menerapkan misalkan subsidi ataupun terkait dengan PPN-DTP ini untuk properti ya, lalu juga ada PPN BM ya, tadi ini memang lebih banyak untuk kalangan kelas atas ya. Jadi saya pikir sejauh ini berbagai subsidi itu tentunya harus dikaji ulang lagi, dan sehingga pemerintah bisa come up dengan kebijakan subsidi yang memang tetap tepat sasaran, yang memang dialokasikan ditujukan untuk kelas menengah tadi yang memang tidak mendapatkan subsidi BLT seperti masyarakat miskin. Namun kontribusinya juga sangat penting ya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Memang saat ini belum melebihi Chilean paradox, tapi ada potensi ke sana sehingga memang harus diperhatikan nih, mulai dari subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah ini harus tepat sasaran. Lalu Mas Joshua, ini balik lagi terkait dengan kelas menengah. Skenario perlindungan kelas menengah harus dipikirkan agar mereka tidak terguncang dan justru berubah jadi kelas miskin. Nah, kira-kira apa ya nih yang dibutuhkan oleh kelas menengah dari negara? Yang pertama adalah kebijakan fiskalnya perlu adil dan berkelanjutan ya. Di satu sisi kita tahu bahwa pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan tarif efektif rata-rata di awal tahun ini. Lalu juga ada tren kenaikan harga pangan, ya, lalu juga ada wacana UKT pendidikan dan juga wacana tapera. Ini sungguh membebani beban hidup masyarakat kelas menengah. Belum lagi juga di sisi yang lain bahwa menurut saya perlu ada penerapan kenaikan pajak khususnya high net worth individu, ya. Ini karena kelas atas tadi yang semakin menikmati pembangunan, yang semakin menikmati subsidi dari masyarakat, tapi beban pajaknya relatif sama dengan yang dialami oleh kelas menengah. Jadi saya pikir perlu ada di sana, dan juga karena tadi banyak sektor informal, yakni yang berkaitan dengan segmen UMKM, jadi perlu ada fokus pemerintah untuk bisa mendorong pembiayaan ataupun dari sisi pembiayaan kepada sektor UMKM. Ya, di samping itu juga tentunya perluasan jaminan sosial dan juga akses kesehatan yang berkualitas ini tentunya harus ditingkatkan, ditambah lagi juga dengan investasi dalam hal pendidikan dan juga keterampilan ya, karena kita tahu bahwa semakin banyak sektor informal tadi karena tidak terjadi miss and match ya, artinya tidak terjadi link and match antara supply di pasar tenaga di pasar tenaga kerja dengan industri yang membutuhkan ya, artinya ini harus ada kondisi yang harus dikondisikan oleh pemerintah sehingga miss and match ini bisa dikurangi, sehingga tadi skill dari masyarakat ataupun skill kelas menengah tadi ini bisa sesuai dengan permintaan oleh industri, sehingga harapannya porsi dari lapangan kerja yang tadi masuk dalam sektor informal ini semakin berkurang ke depannya. Kebijakan fiskal harus diperhatikan, tidak melupakan
kelas menengah untuk bisa tetap menjaga daya beli mereka juga. Ini juga hubungannya dengan tadi tarif wacana kenaikan tarif KRL berdasarkan NIK atau KTP begitu ya, yang mana memang lebih baik dari pandangan Anda subsidi ini dialokasikan untuk memang transportasi umum, tidak dengan menaikkan tarif KRL itu sendiri. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.